Shalom, jemaat sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Darmo Satelit. Kami doakan jemaat terkasih selalu dalam keadaan sehat dan terus berdoa agar pandemi ini dapat segera berlalu. Kami menghimbau agar jemaat sekalian dapat mengikuti ibadah pada hari ini dari awal hingga akhir. Ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Michael Alexander dengan tema Anak-anak di Mata Tuhan. Berikut adalah warta tulisan yang dapat jemaat ketahui. Selamat beribadah. Marilah kita menyiapkan diri untuk memasuki kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan Anak-anak Pujilah dari Kidung Jemaat 12 ayat 1, 2, dan 4. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Di sepanjang bulan Juni ini, GKI Darmo Satelit bersama akan menggumuli sebuah tema, mendengar suara yang terpinggirkan. Dan kita akan menyorot tema tersebut dengan menggunakan berbagai macam kacamata. Kita akan melihat tema tersebut dari kacamata perempuan. Kita akan melihatnya dari kacamata budaya. Kita akan melihatnya melalui kacamata kaum lanjut usia. Namun secara khusus pada hari ini, kita akan melihat tema tersebut dari kacamata anak-anak. Tema pada hari ini adalah anak-anak di mata Tuhan. Dan nats yang mendasari ibadah ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-18. Ketika itu para murid sedang bertengkar, siapakah yang lebih besar dari antara mereka? Kemudian Yesus mengambil seorang anak, memeluknya dan berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Pasal 18 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Kini tiba waktunya kita untuk masuk
ke dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersama-sama ingin mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Sebagai gereja seringkali kami berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang tidak berkenan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Kiranya Tuhan mengajar kami sehingga kami boleh terus dari hari ke hari hidup semakin seturut dengan kehendak-Mu. Pimpinlah langkah kami di dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang hidup di dalam pertobatan, maka berita anugerah dari Tuhan terambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum kita memasuki pembacaan firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin pembacaan ini. Kiranya Tuhan yang memimpin penguraian firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami satu persatu, sehingga kami boleh menjadi pendengar firman sekaligus pelaku firman. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasal yang ke-19, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Di dalam perikop, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu Ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian Ia berangkat dari situ. Demikianlah
Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara di dalam hati, dan yang melakukannya dalam keseharian hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beberapa tahun yang lalu, sebuah film dengan judul 300 di launching, dan kita bisa menyaksikannya. Film tersebut mengisahkan 300 prajurit tangguh dari Sparta menghadapi serangan dan serbuan dari Persia di bawah pimpinan Raja Xerxes. Nama Xerxes muncul di dalam Alkitab kita. Kitab Esra mencatat nama Ahasiweros. 1 kali. Xerxes adalah Ahasiweros. Kitab Daniel mencatat nama Ahasiweros juga 1 kali. Tetapi Ahasiweros sendiri adalah tokoh di belakang kitab Ester. Ke-300 prajurit Sparta dengan begitu gagah perkasa menghadapi serangan 300.000 pasukan Persia. Dan yang luar biasa, mereka mampu menghadang serangan yang membabi buta itu. Konon kehebatan pasukan Sparta disebabkan sejak masa muda, sejak kecil, anak-anak Sparta dilatih dengan berbagai keterampilan pertempuran. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang penuh ketangguhan. Namun ironis, saudara, setiap bayi Sparta yang lahir terlebih dahulu akan dilihat tubuhnya. Jika memiliki kelemahan dan kekurangan pada fisik mereka, maka bayi-bayi itu akan dijatuhkan dan dilempar dari tebing. Di sini kita bisa melihat bahwa harga seorang anak hanya dinilai berdasarkan kekuatan fisiknya. Dan praktek seperti itu sampai hari ini masih berlangsung. Di dalam negara yang menerapkan politik satu anak, satu keluarga, seringkali terjadi janin-janin yang diaborsi hanya karena jenis kelaminnya tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Seorang anak hanya dinilai berdasarkan jenis kelaminnya. Kedua kasus itu memunculkan pertanyaan. Seperti apakah Yesus memandang anak-anak? Dalam bahasa tema kita, seperti apakah anak-anak di mata Tuhan? Jika kita menelisik pembacaan kitab suci, khususnya dari Injil Markus, kita akan melihat setidaknya 2 kali Yesus berinteraksi dengan anak-anak. Kita akan melihatnya satu persatu. Yang pertama, interaksi Tuhan Yesus dengan anak-anak muncul di dalam bacaan pembuka kita tadi. Ketika itu para murid meributkan, memperdebatkan siapakah yang lebih besar dari antara mereka. Injil Markus dan Lukas bahkan mencatat mereka bukan sekedar memperdebatkan, mereka mempertengkarkan siapakah yang lebih besar dari antara mereka. Dan sebetulnya pertengkaran itu adalah sesuatu yang ironis, Bapak dan Ibu. Tepat sebelum narasi pertengkaran atau perdebatan para murid itu, pada perikop sebelumnya kita dapat membaca, Yesus memberitahukan untuk yang kedua kalinya bahwa ia akan menderita. Jadi di sepanjang Injil Matius kita bisa melihat bahwa Yesus memberitahukan penderitaan untuk pertama kalinya. Setelah itu Yesus naik ke atas bukit, di situ terjadi peristiwa transfigurasi, Kristus dimuliakan di atas bukit, kemudian Kristus turun, selanjutnya dia memberitahukan penderitaannya untuk yang kedua kalinya. Dan langsung setelah Kristus memberitahukan penderitaan untuk yang kedua kalinya,
muncullah perdebatan di antara para murid, siapakah yang lebih besar dari mereka. Demikianlah Markus dan Lukas mencatatnya. Matius menyisipkan satu perikop mengenai pembayaran bea ke bait suci. Dan bila kita meneruskan pembacaan kita dapat melihat ketika Yesus memberitahukan untuk yang ketiga kalinya bahwa ia akan menderita. Selanjutnya langsung ibu dari anak-anak Zebedeus menghadap Yesus dan mengatakan, Tuhan, berikanlah tempat seorang di sebelah kiriku dan seorang di sebelah kananku. Maka kita dapat melihat, saudara, sebuah kultur kompetisi, sebuah kultur persaingan yang ditunjukkan oleh para rasul. Bukan hanya para rasul yang bersaing satu dengan yang lain, bahkan ibu dari anak-anak Zebedeus pun berkompetisi meminta tempat yang terhormat untuk anak-anaknya. Kita dapat melihat ketika para rasul, ketika para murid Kristus memperebutkan siapakah yang lebih besar dari antara mereka. Di saat itu hati nurani mereka menjadi tumpul. Mereka kehilangan empati kepada Tuhannya yang baru mengatakan bahwa ia akan menderita. Tidak ada lagi empati, yang ada hanyalah kompetisi, dan kompetisi itu mematikan hati nurani. Bagaimanakah respon Yesus? Yesus membalikkan seluruh kultur kompetisi itu dengan mengambil seorang anak. Menempatkan anak itu di antara para murid. Markus mencatat, Yesus memeluk anak itu dan kemudian berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus memakai seorang anak kecil sebagai cermin di mana kita boleh melihat diri kita melaluinya. Seorang anak dipergunakan sebagai cermin yang jernih sehingga kita boleh berkaca di dalam cermin yang jernih itu. Melalui cermin yang jernih kita akan bisa melihat kerutan yang muncul di wajah kita. Semakin jernih cermin itu, semakin banyak kerutan yang bisa terlihat. Mungkin muka kita mulai ada flek, ada jerawat, dan cermin yang jernih menunjukkan itu semua. Dan Yesus memberikan penghargaan yang luar biasa besar kepada diri seorang anak dengan mempergunakan dia sebagai cermin untuk membalikkan budaya. Bahwa ketika para murid bersaing satu sama yang lain, di situ lihatlah diri seorang anak. Lihatlah melalui diri seorang anak. Di dalam budaya Yahudi, seorang anak tidak diperlakukan seperti anak-anak Sparta. Bahkan anak-anak Yahudi sejak masa kecilnya mereka dididik baik-baik di dalam kebenaran firman Tuhan. Bila kita melihat kitab Ulangan, ajarkanlah berulang-ulang perintah yang kuberikan. Dimanapun kamu berada, baik ketika kamu di dalam perjalanan, baik ketika kamu duduk, baik ketika kamu sedang berbaring, ajarkanlah perintah Tuhan kepada anak-anak. Ikatkanlah itu di lengan mereka. Tuliskanlah di tiang-tiang pintu rumahmu. Anak Yahudi diajar baik-baik. Tetapi mereka diajar, mereka dididik, tetapi tidak untuk didengarkan. Anak-anak Yahudi menempati status sosial yang rendah. To look after, mereka diperhatikan kebutuhan mereka, tetapi tidak untuk didengarkan. To look after, but not to look up to. Bukan untuk didengarkan maunya apa.
Dan apakah anak-anak berontak dari kondisi yang demikian? Sebagian besar tidak. Mungkin di zaman ini anak-anak akan melawan orang tua bila diperlakukan seperti itu. Bila hanya diajar, kamu harus gini, kamu harus gitu, jangan membantah. Ya, zaman ini mungkin anak-anak akan melawan. Tetapi pada masa itu, anak-anak menerima diri mereka apa adanya. Dan itu menjadi contoh yang Yesus berikan bagi para murid. Bagaimana seharusnya mereka bersikap. Selain itu budaya persaingan memang bukan budaya anak-anak. Dunia anak-anak bukanlah dunia persaingan. Dunia anak-anak adalah dunia permainan, saudara. Seorang bernama Driyarkara, namanya diabadikan menjadi sekolah filsafat di Jakarta, pernah menulis puisi tentang permainan. Dia berkata, bermainlah dengan sungguh-sungguh, tetapi permainan jangan dipersungguh. Bermainlah dan bermainlah dengan sungguh-sungguh, tetapi permainan jangan dipersungguh-sungguh. Ketika anak-anak bermain sepak bola, mereka sungguh-sungguh bermain. Tetapi begitu selesai, ya selesai. Tim lawan mereka bukanlah musuh mereka. Permainan usai, mereka kembali berteman. Mereka kembali menjalani kehidupan di dalam keceriaan mereka. Tidak ada lagi persaingan di antara mereka. Ya mungkin dulu kita pernah main sepak bola, setelah itu berkelahi. Tetapi umumnya dunia anak selesai. Ketika permainan selesai, kita bukan lagi lawan. Kita tidak lagi berkompetisi seorang dengan yang lain. Tetapi kita adalah kawan. Dan mari kita menjalani kehidupan kita bersama-sama. Itulah yang Yesus teladankan dari diri seorang anak. Bagian kedua yang menyinggung Yesus bersama dengan anak-anak muncul di dalam bacaan Injil tadi, pasal yang ke-19. Di situ dikisahkan bahwa orang banyak ini mendatangi Yesus dengan membawa anak-anak mereka. Hal itu adalah sesuatu yang lazim, saudara, pada masa itu. Jika kita membaca Injil Lukas, kita akan menemukan pada masa kecil Yesus, dia dibawa ke bait suci, dan kemudian dia berjumpa dengan seorang tua bernama Simeon. Dan kemudian Simeon memberkati Yesus. Tentang perjumpaan Yesus dengan Simeon menjadi sebuah model spiritualitas bagi gereja Tuhan di sepanjang masa. Gereja Latin mengenal nyanyian Simeon, Nunc Dimittis. Dan kita di GKI juga memilikinya. Kita memiliki KJ 128, Sekarang Tuhanku. Kita memiliki PKJ 75, Tuhanku, biarlah kini hamba-Mu pergi. Spiritualitas perjumpaan itu terekam di dalam tradisi gerejawi. Namun anehnya, kenapa para murid di dalam kelaziman pada masa itu justru memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Bahkan seakan-akan para murid lupa. Tadi di pasal 18 ayat yang kelima kita membaca. Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Baru ganti satu pasal, para murid seakan sudah lupa. Barang siapa menyambut seorang anak, dia menyambut aku. Tetapi para murid justru mengusir, justru menghalau anak-anak itu datang kepada Yesus. Mungkin mereka masih beranggapan anak-anak ini status sosialnya rendah. Anak-anak tidak layak bagi guruku. Anak-anak ini enggak penting. Mungkin seperti itu mereka berpikir. Kita tidak tahu apa yang ada di kepala mereka. Tetapi ini bukan pertama kalinya para murid melakukan hal seperti itu. Sebelumnya ketika Yesus mengajar 5.000 orang laki-laki, hari bertambah malam. Dan para murid mengatakan, guru suruhlah mereka pergi. Para murid mengusir orang-orang itu, menyuruh orang-orang itu pergi saja.
Tetapi justru ketika para murid mengusir orang-orang itu, menyuruh orang itu pergi, keramah tamahan ilahi dipertunjukkan. Yesus menjamu 5.000 orang laki-laki. Ini adalah sebuah bentuk penerimaan dan bentuk keramah tamahan ilahi. Demikian pula saat ini, ketika para murid mengusir anak-anak itu, memarahi orang yang membawa anak-anak mereka. Injil Markus mencatat Yesus balik memarahi para murid. Kebebasan Yesus tidak dapat dikooptasi hanya oleh murid-muridnya. Karena murid-murid hanya membuat kelompok-kelompok, inilah kami versus mereka yang ada di luar kita. Membuat sebuah kelompok, kita berhadapan dengan mereka. Dan bukankah kita juga sering melakukan hal yang sama, saudara-saudara? Kita sering kali membuat kelompok-kelompok elit, kelompok-kelompok yang eksklusif, dan mereka yang tidak berada satu kelompok dengan kita, kita anggap sebagai orang luar. Mungkin gereja pun berbuat hal yang sama. Kita perlu memikirkan dan merenungkannya bersama-sama. Dan Yesus merespon eksklusi, pengusiran yang para murid lakukan dengan berkata, biarkanlah mereka datang kepadaku. Janganlah menghalang-halangi mereka. Tidak satu orang pun yang mendatangi Yesus akan diusirnya. Yesus bukan membentuk kelompok eksklusif. Sebaliknya Yesus justru merengkuh mereka yang berbeda. Merengkuh orang-orang yang berada di luar kelompok elit 12 rasul itu. Yesus menerima anak-anak itu. Dan Yesus menghargai anak-anak itu. Kita dapat melihat penghargaan itu melalui berkat yang Yesus berikan kepada anak-anak. Dari narasi kitab suci kita dapat melihat bagaimanakah budaya kompetisi yang kemudian menyingkirkan orang lain telah menjadi budaya yang mencengkeram hidup kita. Mungkin tanpa sadar kita pun terjebak di dalam budaya kompetisi itu. Kita menganggap orang lain sebagai saingan kita. Kita menganggap kelompok yang berbeda dengan kita adalah musuh. Setidaknya saingan. Kita berusaha untuk berkompetisi menunjukkan diri kita yang terhebat. Tanpa kita sadari anak-anak kita pun seringkali kita kompetisikan. Seorang anak hanya dinilai berdasarkan prestasinya di sekolah, diadu dengan temannya. Atau jika anak-anak kita sudah lebih besar, dia pun dikompetisikan dengan rekannya, dengan tolak ukur kesuksesannya di dalam berkarir. Mungkin kita beranggapan, lah iya ini budaya kita, itu adalah sebuah kelaziman. Kita perlu waspada. Karena kompetisi mematikan hati nurani dan menghilangkan empati. Sejatinya, kompetisi memiliki akar kata yang sama dengan kompetensi. Kompetisi, kompetere, memiliki akar kata yang sama dengan kompetensi. Sehingga kompetisi pertama-tama bukan bersaing dengan orang lain, tetapi meningkatkan kompetensi diriku. Terus meningkatkan kemampuan kompetensi diri yang aku miliki. Dan ketika kita bertambah kompetensi kita, tetap saja kita bukan menjadikan orang lain sebagai saingan, tetapi merangkul mereka. Bukan berkompetisi, tapi berkooperasi untuk bersama-sama meraih kompetensi yang terus meningkat, dan terus meningkat. Spiritualitas Kristen bukanlah spiritualitas yang berkompetisi dengan mengalahkan orang lain dan menyingkirkan orang lain. Sebaliknya, spiritualitas Kristen adalah spiritualitas yang berkooperasi, bersama-sama membangun
kompetensi diri, kompetensi kelompok. Tidak melihat orang lain sebagai saingan, tetapi melihat orang lain sebagai rekan sekerja di dalam menjalankan mandat, memperjuangkan kesejahteraan bersama, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan perdamaian, memperjuangkan keutuhan ciptaan. Sekali lagi, spiritualitas Kristen bukanlah spiritualitas yang menyingkirkan orang lain dan menganggap orang lain sebagai saingan. Sebaliknya, spiritualitas Kristen adalah spiritualitas yang berkooperasi, bersama-sama mengerjakan mandat kehidupan. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya kita untuk mengembangkan spiritualitas non-kompetisi itu tadi? Maka jawabnya hanya satu. Melalui kesediaan untuk mendengar suara yang berbeda. Melalui kesediaan untuk mendengar suara yang berbeda, di sana empati di dalam diri kita akan menebal. Dan hanya melalui kesediaan untuk mendengar suara yang berbeda, penebalan empati itu terjadi. Dan seiring dengan semakin menebalnya empati kita, di situ kita dimampukan untuk merengkuh orang yang berbeda. Sehingga pada akhirnya solidaritas lintas batas boleh terbentuk. Hari ini kita bersama memikirkan, menggumulkan bagaimanakah untuk bertolak dari budaya kompetisi menuju kooperasi lintas batas. Tidak lagi melihat orang lain sebagai saingan, tetapi melihat orang lain sebagai rekan sekerja. Mulailah dengan menyediakan diri, mendengarkan suara-suara yang berbeda, dan kemudian merengkuh mereka. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau
ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita masuk ke dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang bersama kita nyanyikan. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, yang secara khususnya boleh kami rasakan ketika wabah ini melanda seluruh isi bumi. Kami berdoa bagi setiap orang yang menyerahkan dirinya untuk mengatasi penyebaran wabah ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan,
kiranya Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengatasi sesuai dengan peran yang diberikan kepada mereka. Kami juga berdoa buat korban yang terinfeksi wabah. Kiranya Tuhan yang memberikan juga kekuatan kepada mereka untuk boleh berjuang mengatasi sakit, keluhan, susah payah yang harus mereka hadapi. Oleh kemurahan-Mu, kiranya mereka boleh dipulihkan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan negara-negara dimanapun juga, agar boleh dengan bijaksana dari Tuhan mengatasi penyebaran wabah ini. Pimpinlah setiap pemerintah, pimpinlah setiap pemimpin, sehingga sungguh wabah ini boleh dilalui dengan baik. Dan akhirnya kami akan menutup doa ini di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, akan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya dapat diberikan melalui rekening yang tertera pada layar ini. Dasar persembahan kita adalah Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dengan nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan sempurna dan besar, segala karya Tuhan di minyak kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, bila hari ini kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga persembahan kami ini Engkau kuduskan dan boleh menjadi berkat bagi sesama di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu, Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meninggal Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kini saatnya kita meninggalkan kebaktian di ruang ibadah dari ruang-ruang online untuk kembali masuk ke dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.